Soli dan Soliha. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah sehat semuanya ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa bersama-sama ya. Before we start our lesson today, let's pray basmalah first. Sikap berdoa, Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Oke anak-anak, setelah ini Pak Lutfi akan mengajari anak tentang tepuk anak teladan hebat. Silakan anak-anak ikuti ya. 1, 2, 3. Tepuk anak teladan hebat. Akulah anak teladan yang hebat. Satu kali lagi ya. 1, 2, 3. Tepuk anak teladan hebat. Akulah anak teladan yang hebat. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar tematik tema 8 subtema 3. Silakan anak siapkan buku paket tema 8 dan juga alat tulisnya, dan kemudian anak langsung menyimak materi berikut ini. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 8 subtema 3 yang berjudul Bangga Terhadap Daerah Tempat Tinggalku. Materi yang akan kita pelajari yaitu yang pertama adalah cerita fiksi, kemudian yang kedua adalah manfaat keberagaman, dan yang ketiga adalah jenis-jenis pekerjaan. Pada hari ini, Siti berkunjung ke daerah Yogyakarta. Di sana, Siti berkunjung ke TPI atau tempat pelelangan ikan. Siti senang sekali membeli ikan di TPI. Siti membeli ikan bersama ibunya. Di TPI banyak nelayan pulang melaut. Siti melihat banyak jenis ikan dijual di TPI. Nah, nelayan itu bekerja mencari ikan di laut. Hasil tangkapan ikannya digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Mata pencaharian sebagai nelayan ditemui di daerah pantai anak-anak. Nah, berbicara tentang nelayan mengingatkan kita pada cerita fiksi nelayan dan ikan mas. Apakah anak-anak tahu cerita fiksi tentang nelayan dan ikan mas? Oke, kalau anak-anak ada yang belum tahu, maka anak-anak harus membaca. Nah, anak-anak bisa membaca di halaman 141 ya anak-anak, di bukunya anak-anak tema 8 subtema 3. Silakan anak-anak membaca terlebih dahulu cerita tersebut. Oke, anak-anak sudah membaca teks cerita nelayan dan ikan mas. Nah, cerita nelayan dan ikan mas merupakan cerita fiksi, yaitu cerita khayalan. Nah, di situ ceritanya adalah tentang sepasang suami istri yang sudah tua umurnya dan mereka hidup dengan sederhana dan mencari ikan, dan kemudian bertemu ikan mas yang dapat mengabulkan permintaannya. Kesimpulan dari cerita nelayan dan ikan mas, yang pertama, cerita nelayan dan ikan mas, anak-anak dapat memahami adanya tokoh dan juga peran tokoh. Dalam cerita fiksi, tokoh memegang peranan penting. Tokoh akan membuat suatu cerita lebih hidup dan menarik seolah-olah terjadi di alam nyata. Kemudian yang kedua, tokoh adalah orang yang menggambarkan suatu peristiwa dalam sebuah cerita yang diperankan. Para tokoh dalam cerita memiliki peranan masing-masing yang berbeda satu tokoh dengan tokoh lainnya. Mari kita mengingat kembali mengenai tokoh dalam cerita fiksi. Yang ketiga, pada dasarnya tokoh dibedakan menjadi dua, yaitu tokoh utama dan tokoh tambahan. Nah, pada pembelajaran-pembelajaran sebelumnya, anak-anak sudah mengenal berbagai tokoh dalam cerita. Mari kita simak lagi ya. Nah, berikut adalah penjelasan dari tokoh utama dan juga tokoh tambahan. Tokoh utama yaitu adalah tokoh yang memiliki peranan penting dalam suatu cerita. Jadi tokoh utama itu paling banyak diceritakan, baik sebagai pelaku kejadian maupun yang dikenai kejadian.
Bahkan dalam novel-novel tertentu, tokoh utama senantiasa hadir dalam setiap kejadian dan dapat ditemui dalam setiap halaman novel yang bersangkutan. Sedangkan tokoh tambahan yaitu tokoh pembantu yang memiliki peranan yang tidak terlalu penting ya anak-anak, hanya sebagai tambahan saja. Nah, bagaimanakah dengan peran tokoh utama? Peran tokoh utama dalam cerita sebenarnya menggambarkan peran manusia dalam kehidupan nyata. Nah, dalam kehidupan nyata, manusia mempunyai karakter yang berbeda-beda. Ada yang berkarakter baik dan ada juga yang berkarakter kurang baik. Nah, ada yang menyenangkan dan ada yang kurang menyenangkan. Semua itu merupakan keragaman karakteristik individu anak-anak ya. Masyarakat di Indonesia itu merupakan masyarakat plural atau majemuk. Artinya masyarakat Indonesia terdiri atas beragam karakteristik yang berbeda antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya. Itu yang dimaksud dengan masyarakat majemuk. Karakteristik merupakan karakter dan gaya hidup seseorang serta nilai-nilai yang berkembang secara teratur sehingga tingkah laku menjadi lebih konsisten dan mudah diperhatikan. Nah, karakteristik juga berarti ciri atau karakter secara alamiah yang melekat pada diri seseorang. Jadi, karakter individu adalah ciri atau karakter yang melekat pada diri individu. Karakter individu dalam masyarakat Indonesia beragam jenisnya, diantaranya fisik, jenis kegemaran, pekerjaan, ras, suku, pengetahuan, serta agama atau kepercayaan. Itulah karakteristik yang ada di negara kita Indonesia. Keragaman karakteristik masyarakat Indonesia bukan merupakan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Malah keragaman karakteristik masyarakat Indonesia juga bukan sumber timbulnya konflik atau masalah. Sebaliknya, keragaman karakteristik masyarakat Indonesia merupakan kekayaan khazanah budaya bangsa yang dapat memperkukuh persatuan dan kesatuan Indonesia. Itulah anak-anak, kita sudah mempelajari tentang karakteristik masyarakat Indonesia yang majemuk. Selanjutnya kita akan membahas tentang pekerjaan, jenis-jenis pekerjaan yang menghasilkan jasa dan juga barang. Mari kita simak. Nah, anak-anak di Indonesia ini dan di sekitar kita banyak sekali jenis-jenis pekerjaan. Nah, ada dua jenis pekerjaan yang dapat menghasilkan jasa dan juga barang. Pekerjaan yang menghasilkan barang itu adalah pekerjaan yang menghasilkan suatu barang yang bisa dipergunakan oleh seseorang. Contohnya petani menghasilkan padi, jagung, nelayan menghasilkan ikan, peternak menghasilkan daging, susu, dan wool, penjual kue, dan juga perajin. Itu merupakan pekerjaan yang bisa menghasilkan barang. Kemudian pekerjaan yang menghasilkan jasa yaitu pekerjaan yang hasilnya bukan merupakan barang, tetapi hasil pekerjaannya dapat dinikmati dan dirasakan oleh orang lain. Contohnya guru, dokter, perawat, tukang potong rambut, polisi, tentara, dan juga seniman. Nah, jenis pekerjaan jasa ini dibutuhkan masyarakat luas, terutama di bidang pendidikan, pelayanan kesehatan, pelayanan transportasi, ketertiban dan keamanan, serta pariwisata. Oleh karena itu, pekerjaan yang menghasilkan jasa disebut sebagai pekerjaan yang berkaitan dengan sosial budaya. Itulah anak-anak, jenis pekerjaan yang menghasilkan jasa dan juga jenis pekerjaan yang menghasilkan barang. Baik anak-anak, waktunya tantangan. Jadi setelah anak-anak melihat materi tadi, silakan anak-anak mengerjakan tugas pada buku tema 8 anak-anak di subtema 3 di halaman 143 yaitu nomor 1 sampai 5 dan juga halaman 149 tentang tabel kelompok pekerjakan. Selamat anak-anak. Jangan lupa tugasnya nanti difoto dan juga dikirimkan ke website Learning Sekolah Teladan Yogyakarta. Baik anak-anak, bagaimana anak-anak sudah menyimak materi tadi? Oke, nah anak-anak, tadi kita sudah mempelajari sekaligus membaca yang pertama yaitu teks fiksi tentang nelayan dan ikan mas. Dan juga kita sudah belajar mengenai manfaat keberagaman dan kita juga sudah mempelajari jenis-jenis pekerjaan yaitu pekerjaan
tugasnya anak-anak.